Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Arif Sang Pencerah. Di sini mungkin udah berapa hari ini ya aku nggak konten, memang harus dijarak dulu gitu kan. Sehari enggak, besoknya konten gitu kan. Ceritaku udah kemana ya? Bisa nggak ya? Udah berapa konten gini? Masih berjalan sekitar berapa ya? Masih dikit sih. Oke, di sini ada kisah ini ya. Ada sebuah cerita, yaitu dari teman saya yang namanya Kak Lea. Dia itu cerita sama saya tentang sebuah kejadian di waktu dia lagi hamil tua, sekitaran umur berapa ya? Hamilnya itu sekitar 8 bulanan gitu. Dia 8 bulan, dia hamil, udah gede gitu kan. Udah gede. Waktu itu suaminya kerja. Biasanya dia kerja pulang kerja itu jam 5. Jam 5 sore dia udah pulang kerja. Sedangkan si Kak Lea itu tinggal sama mertuanya, sama suaminya kan. Berarti di rumah suaminya berarti ya. Waktu itu dia kan udah hamil tua gitu kan, udah hamil umur 8 bulan. Ketika waktu maghrib gitu, hampir sekitaran jam 5-an gitu kan, sambil nunggu suami gitu kan, sambil nunggu suaminya. Nggak, biasanya jam 5 udah pulang. Dia nggak pulang, belum pulang, jam 5 belum pulang. Dia sambil lihat ke horden itu dari kamarnya, karena mertuanya udah pesen sama dia, kamu lagi hamil tua, jangan keluar dari rumah, pamali udah mau maghrib gitu kan. Kalau daerah Kalimantan itu kan yang namanya bau-bau mistis, terus pamali itu masih ada kepake itu. Akhirnya istrinya itu, Kak Lia itu ngidam, pengen baksonya Bang Jali di situ. Bang Jali kan di situ kan jualan bakso, warungnya itu mungkin sekitaran jauhnya 1000 meteran gitu kan, 1 kilo, 1000 gitu. Nggak jauh sih gitu kan, nggak jauh, paling lah pakai, kalau jalan kaki lah sekitaran setengah jaman gitu kan. Akhirnya nunggu gitu, sudah setengah 6 gitu kan, udah mau maghrib, udah mulai ya detik-detik, berapa menit doang ya mau adzan gitu kan. Sambil lihat horden lagi gitu kan, dibuka horden dari kamarnya, ngintipin suaminya belum datang. Udah nggak sabar gitu kan, kita kan pengennya lagi ngidam gitu, pengennya itu minta bakso. Biasanya kalau orang ngidamnya pengen sekarang ya sekarang gitu kan, nggak mungkin kalau udah besok, ceritanya beda, itu orang ngidam itu. Nah, akhirnya sambil mengisi kekosongan, dia iseng-iseng sambil nyapu, teriakin sama mertua, Lea jangan nyapu waktu maghrib, nggak boleh pamali, ditaruhlah sapunya. Nurut dia sama mertuanya, karena kalau di situ kan memang dunia apa ya, dibilang kan desa pamali gitulah, apa pamali, duduk di situ pamali, apa ya itu pamali gitu kan. Akhirnya udah adzan gitu kan, dan maghrib, suaminya belum datang. Dia sholat maghrib, habis itu dia keluar tanpa pengetahuannya mertua. Dia pelan-pelan buka pintu, keluar ngambil, biar nggak bunyi gitu kan, dia ngambil sepeda engkol gitu kan, sepeda engkol, biar nggak ketahuan sama
mertua. Kalau pakai sepeda motor kan bunyi. Nah, ya akhirnya pakai itu tuh, keluar jalan, nyusuri jalan gitu kan. Sedangkan di perjalanan situ sepi banget, nggak ada rumah di situ. Yang adanya cuma pohon sawit, terus pohon karet. Karena daerahnya kampung, namanya kampung kalau di Kalimantan itu kampungnya ya sawit, ya pohon gede juga ada, kayak beringin ada. Kalau di Kalimantan itu memang tempatnya karet, sawit gitu. Akhirnya di perjalanan itu kan jalan pelan-pelan gitu kan. Pelan-pelan melewati rumah kosong di situ. Kata orang rumah kosong itu angker gitu kan. Saking sebenarnya kelihatannya nggak begitu angker sih. Kata si Lea itu nggak begitu angker. Cuman karena dari omongan orang itu kayak angker banget gitu di situ. Akhirnya nggak menjalani situ, lewat itu kan, udah mau deket sama yang namanya rumah kosong, mau dilewati. Bulu-bulunya udah keluar katanya, bangun semua, merinding gitu kan. Kayaknya di belakang kayak ada apa gitu kan. Bawaannya mau sepeda itu berat banget di situ. Ya mungkin karena efek ya takut ya di situ. Terus jalan, trek. Ternyata apa? Itunya apa namanya? Rantainya itu putus. Rantainya putus. Aduh. Dia waktu itu juga udah masih hamil gede gitu, 8 bulan. Keluar rumah maghrib. Taruh itu si apa itu namanya, sepedanya ditaruh di pinggir jalan, ntar diambil lagi gitu kan. Terus jalan dia nyusurin. Lepas di rumah kosong itu udah kelihatan warungnya si Bang siapa itu tapi lupa, Bang Jali. Si Bang Jali, warungnya Bang Jali udah kelihatan gitu kan. Nah terus setelah itu dia lewat yang namanya, kan kalau di Kalimantan itu banyak ini apa, parit. Kalau kata orang yang Kalimantan itu parit gede gitu kan. Lewat di situ juga, ternyata di parit, di seberang paritnya itu ada sesuatu seakan-akan kayak orang yang lagi ngintip di situ, ngikutin gitu, pakai baju hitam gitu kan. Mukanya nggak begitu jelas ya, dia ngintip katanya. Kata Kalea itu dia ngintip dari pohon gede, dia ngeliatin terus dia kayak gimana gitu, nyampe ke warungnya Bang Jali gitu kan. Dia mesen bakso yang namanya ya orang ngidam, cuman makan satu itu aja udah hilang gitu kan. Kepengennya udah hilang, cuma satu cicipan aja udah hilang gitu. Orang ngidam itu kayak gitu, seakan-akan maunya banyak gitu ya, mau dimakan. Enggak, ya di situ diam ya, sambil ngobrol-ngobrol sama Bang Jali. Terus Bang Jalinya bilang seperti ini, Lea, kamu kok berani banget jalan maghrib lagi keadaan hamil 8 bulan. Tahu lah Bang, aku nunggu ini, kata nunggu suami belum pulang-pulang. Biasanya jam 5 udah pulang gitu kan. Aku lagi pengen banget bakso gitu kan. Ya udah lain kali kamu hati-hati, bahaya katanya. Intinya kamu banyak doa lah nanti pulang kamu gitu kan. Akhirnya kamu yang harus hati-hati di rumah kosongnya itu, terus di pohon besar, karena di situ ada biasanya kadang ada penampakan gitu kan. Nah, akhirnya si Bang Jali itu memutuskan untuk jangan terlalu pulang awal gitu kan, diam aja di sini nunggu suami. Kamu telepon aja suaminya gitu kan, pakai telepon sayang. Kalau dulu itu kan teleponnya ya memang HP-nya jadul gitu kan, jadulnya mungkin ya zaman dulu ya, HP Nokia gitu kan.
waktu itu dia juga nggak ada nggak bawa HP, cuma suaminya doang yang bawa HP. Udah bang, kata Kak Lea tuh, ya udah bang nggak usah katanya, ini mungkin soalnya udah dekat ya, rumahnya dekat gitu kan, jadinya nggak usah repot-repot, biar mungkin nggak ada apa-apa kok. Intinya seperti itu. Akhirnya pulanglah dia, keluar dari warung itu, melewati yang namanya pohon gede tadi itu yang di seberang parit, yang yang tadinya itu ada orang yang lagi ngintip. Akhirnya jalan dengan suasana ya menegangkan gitu kan, hati mulai gelisah, kayaknya apa ya, badan udah nggak enak gitu kan, perasaan udah kayak gimana gitu kan, kayak jalan ngambang di situ, namanya orang lewat jalan takut ya kayak ngambang gitu kan. Terus jalan lewat tuh di pohon gedenya itu, dia ngelirik, nggak berani langsung melihatnya, menolehnya, dia ngelirik doang. Nah, masih ada nggak? Ternyata udah nggak ada di situ. Sambil baca doa di situ ya, semacamnya itu dibaca. Terus jalan gitu kan. Setelah itu nggak jauh dari pohon itu, ternyata orang yang sebelumnya ngintip itu ada di depannya loh. Ada di depannya, dikagetkan sambil megang itu perut yang lagi ngebesar. Perut yang lagi besar dipegang orang yang selama dia yang tadi itu ngintip dari jauhnya, ternyata ada di depan matanya. Kaget situ Kak Lea, baca itu semacam doa semuanya. Terus gimana gitu kan, orang yang tadi itu sebenarnya orang tua ya, itu rentan gitu kan, udah tua banget. Akhirnya si Kak Lea ini bilang gitu, Nek, kok nenek ada di sini? Bukannya nenek yang di seberang sana tadi itu. Terus si nenek itu nggak ngejawab, nggak ini, ditanya nggak ini nggak itu, nggak ada respon lah istilahnya. Dengan hati yang takut, ngemutusin untuk terus pulang. Yang nenek tadi itu di sampingnya itu nggak ada pergerakan untuk ngejawab semua pertanyaannya. Nggak ada sapa-sapa ini itu, suaranya juga nggak ada, diam di situ di depannya itu. Dia karena nggak dikubris gitu kan, nggak dijawab, nggak disapa ini semacamnya. Teruslah dia pulang lewati rumah kosong itu. Terus di rumah kosong ternyata ketemu lagi sama nenek tadi itu loh, ada di depannya. Kapan itu lewatnya sebenarnya? Padahal ya udah baca doa, ayat kursi semacamnya kata Kak Lea, tapi nggak ada efek gitu kan. Kok bisa-bisanya? Kaget gitu. Terus dia kabur lari gitu kan, dengan keadaan perut membesar. Yang namanya tadi sepedanya yang putus itu nggak dibawa sama dia. Terus dia lari gitu kan, sambil baca selawat, megang perutnya gitu kan. Gak lama kemudian dia nyampe ke rumah. Apa yang terjadi di situ? Ketika nyampe di rumah, apa? Dia pendarahan. Ternyata bayinya yang di dalam perutnya itu hilang tanpa sebab. Padahal itu kan perut udah gede, cuma keluar darah doang. Udah keluar darah tapi bayinya hilang, nggak ada. Entah si Lea nangis si Lea. Disitulah. Terus ya udah, ternyata suaminya udah ada di sana, marah-marah suaminya sama si Lea. Ya mau gimana, karena marah atau gimana kan udah terjadi. Terus si Kak Lea nanya sama suaminya, kemana kok nggak lama gitu pulangnya gitu kan. Nah, ternyata dia tuh lagi kecelakaan, temannya
ya temannya itu kecelakaan, terus dia bawa temannya ke rumah sakit. HP-nya mati, katanya nggak bisa ngubungin. Yaudah, si mertuanya itu ya kesel lah, marah-marah sama si Lea gitu. Kan udah bilang jangan keluar rumah kalau maghrib, bahaya kalau lagi hamil tua gitu kan. Karena di sini sering terjadi di kampung sebelah, orang yang lagi hamil tua hilang seketika, nggak ada sebab, kadang cuman keluar doang dari rumahnya udah hilang anaknya kalau maghrib. Ya memang di situ kan orang hamil itu di Kalimantan ya ada sih suatu desa gitu. nggak boleh keluar itu. Kadang mau keluar aja, mau pipis aja keluar rumah itu kan bawa tusukan durinya landak gitu kan, dikasih bawang merah, bawang putih gitu kan, terus apalagi tancepin di sininya, di jadi di rambutnya itu yang ditusukin gitu kayak itu. Nah, ya seperti itu ya. Iya, memang di Kalimantan itu ya lumayan serem juga. Ya udah, pada akhirnya si Lea mau dibawa ke rumah sakit, diperiksa tanpa ada janin di dalamnya juga. Para dokter juga heran di situ. Ya namanya dunia kayak gitu kan mistis ya apapun kalau udah Allah berkehendak ya mau gimana lagi gitu kan. Ya mungkin itu bukan rezekinya lah. Cuman lain kali ya harus hati-hati gitu kan. Kasihan juga ya tuh mikirnya si Lea itu kan. Dia tuh trauma banget karena ya suaminya mau marah gimana kan udah terjadi. Ya udah, ya suaminya juga sadar dia orang orang yang taat ibadahnya, dia paham dengan keadaan itu. Oke teman-teman ya, cuma ini yang dapat saya ceritakan tentang pamali gitu kan, ceritanya dari Kalea gitu yang pernah terjadi gitu kan pada dirinya. Oke, jangan lupa di subscribe ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.